Di penjelasan tafsir itu mereka potong-potong tentang bulus. Justru hadits itu apa tafsir itu di akhir kalimat itu jelas sekali dikatakan eh, apa allamahum zalika rajulum miyahudi yaqulu lahu, ya, bulus wakalatil yahudu huwa waladun nar. Jadi dia itu adalah eh, anak penghuni neraka. Wakazzabu kulluhum. Ya, ini sangat jelas ini. Jadi kita umat Islam itu nggak bisa ditipu dengan penjelasan-penjelasan potongan-potongan kayak gitu ya. Malah kalau kita melihat dengan seksama, Paulus itu dikatakan sebagai binatang neraka jahanam gitu ya. Itu di tafsir yang sama. Tapi mereka tidak berani untuk membaca tafsirannya sampai selesai. Itu dikatakan Paulus itu sebagai plagiator, pembaca Injil dan juga Bible. Saya masih kedengaran, Bang? Jelas Masih. sekali, jelas. Oke, oke. Bagus. Nah, jadi kita tidak punya kewajiban kemudian untuk lebih jauh membahas tentang apa yang dibawa Petro karena beliau itu kan tidak bisa baca Quran apalagi membahas hadits. Nah, kembali kepada tema yang tadi gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang saudara sampaikan. Yesus adalah firman. Lantas kemudian Anda membawa Yohanes 1. Di situ dikatakan Yesus bersama-sama dengan Allah. Itu justru lebih menguatkan dalil-dalil pernyataan Yesus dan akan semakin menyulitkan pernyataan-pernyataan Paulus. Kalau Yesus dan Allah itu adalah satu dalam hal pengajaran dan pengutusan visi dan misinya, maka kedudukan perkataan Paulus itu dalam arti kata tuduhannya terhadap Yesus itu akan semakin berat dan akan semakin susah mendapatkan dukungan. Karena ternyata Yesus itu adalah Sang Firman. Sebagai Sang Firman, maka ucapannya jauh lebih valid daripada pernyataan Paulus. Nah, ini saya seorang itu bisa dilihat bagaimana dia menelaah sebuah narasi. Ya. Kemudian saudara mengatakan apa? Yesus itu adalah Sang Firman yang kemudian Yesus itu yang mati di atas tiang salib karena dia adalah Taurat itu sendiri. Saya ingin mengatakan kepada saudara, pernyataan Paulus itu bukan hanya sebatas Efesus itu. Coba kita lihat di dalam Roma 7 nomor 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita melayani sekarang ini dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi ini adalah ajaran Paulus yang kemudian meninggalkan syariat Taurat demi untuk mengajarkan sesuatu hal yang baru. Lalu kemudian di Galatia 5 nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita itu benar-benar berdiri dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Oleh karena matinya Yesus, kemudian kita dimerdekakan dari aturan-aturan. Kemudian Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Nah, ini semua adalah hal yang tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus sendiri menerangkan di dalam pengajaran Yesus kepada orang-orang Yahudi, misalnya dalam Yohanes 7 nomor 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Justru orang yang tidak mengenal hukum Taurat itulah yang terkutuk menurut Yesus. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus yang begitu sistematis mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat justru dituduh bahwa dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat. Ini tuduhan. Kalau saudara mengatakan, oh itu bukan tuduhan, itu adalah kebenaran, tolong buktikan kepada saya, kasih data kepada saya, apakah itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Di mana tertulis itu?
Karena yang saya temukan di dalam kitab saudara, justru orang yang tidak melakukan hukum Taurat itulah orang itu yang terkutuk, bukan hukum Tauratnya yang terkutuk. Bahkan kalau Anda melihat dalam Filipi 3 nomor 8, Paulus justru mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah. Sementara hukum Taurat itu adalah tiket yang Tuhan berikan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu mendapatkan hidup. Bagaimana engkau mengatakan aku baik? Hanya ada yang satu yang baik, yaitu jika engkau ingin memperoleh hidup, taatilah segala perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu direkam di mana? Di hukum Taurat. Ternyata untuk mendapatkan hidup kekal harus menjalankan hukum. Ternyata Paulus kemudian datang. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Dan Anda mengaminkan